Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas culture shock yang kita alami ketika kita kuliah di UTM. Nah, Mbak Vin ini adalah alumni UTM yang dimana pasti udah banyak merasakan hal-hal baru ataupun aneh selama kuliah di Madura. Yang dimana kita bakalan share di video ini biar teman-teman juga paham dan juga lebih aware ya nanti kalau kalian kuliah di UTM. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe biar aku semakin semangat untuk update videonya. Like nggak? Ya like dong. Oke, sekarang kita bahas ke culture shock yang pertama. Kita bahas dari segi makanan. Oke. Mbak Vin, menurut Mbak Vin sendiri, apa sih yang unik ataupun mungkin pengalaman baru ketika ke Madura ataupun kuliah di UTM itu? Menurut Mbak Vin makanannya di sana gimana? Asin. Sekarang mungkin bagi teman-teman ketika bilang makanan asin itu mereka udah nggak doyan apa, tapi aku doyan. Itu karena 4 tahun aku hidup di Madura udah biasa makan makanan asin. Nah dulu pertama kali aku di sana itu kaget ini makanan apa ya, kok rasanya kok asin ya gitu. Jadi kayak sambel itu asin, terus ayam goreng pun asin. Itu kalau menurutku ya. Iya benar. Ya gitu sih, asin yang paling utama. Terus juga kayak misalkan nasi itu keras, kurang mateng. Enggak, bukan kurang mateng sih, aku nggak tahu ya guys. Ini kurang air mateng atau apa? kurang air kalau menurutku ya. Aku nggak paham sih guys. Pernah masak nasi nggak? Pernah, tapi maksudnya gini, aku udah survei beberapa tempat gitu loh Mbak, dan itu hampir semuanya kayak gitu, paham gak sih? Kemeratak gak sih? Iya. Bahasa Jawa ini kemeratak Dan agak keras gitu. Dan awalnya dulu aku mikirnya juga, mungkin nasinya kayak gini gitu. Tapi sebetulnya ya ada tempat-tempat yang sebenarnya nggak sekeras itu. Nasinya maksudnya. Iya. Maksudnya teksturnya nasinya ya, Mbak, itu tekstur nasinya itu masih bisa dimakan kayak gitu. Tapi emang Edible keras. itu ada di Madura, cuma rata-rata sering kali saya sendiri ya, aku sendiri Iya, tuh aku nemuin juga mengalami kayak gitu. ini nasinya kurang air kayak masaknya, tapi ya udah karena lapar ya dimakan aja sih. Dan 4 tahun di sana jadi kayak biasa aja. Biasa, makan kayak gitu biasa. Pokoknya Iya. masih bisa dimakan sih. Nggak bikin sakit perut juga. Nggak, Cuma gitu. pertama kali di sana tuh kaget. Ini kok kayak gini ya nasinya? Iya, dan aku juga dulu Agak tuh, keras. dan aku dulu tuh juga ngiranya emang warung ini bermasalah, paham gak sih? Kayak satu tempat ini gitu. Tapi ketika aku tanya teman-teman aku, mengalami semuanya sama gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak Ya udah kayak gitu berarti emang. hampir semua tempat tuh kayak gini teksturnya gitu. Nah nanti buat teman-teman yang mungkin ngerasa nggak cocok sama tekstur nasinya, ya bisa masak sendiri, itu opsinya gitu ya. Tapi ada kok beberapa tempat yang emang menyediakan nasinya itu yang lebih pulen, itu juga ada kayak gitu. Dan juga bisa dibilang meskipun nasinya keras ataupun apa, terjangkau lah Mbak ya Mas Yan kalau untuk makanan di sana. Harga tah. Iya, harganya sangat terjangkau ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk masalah harga. Benar. Terus Mbak, makanan yang kedua yang menurut Mbak Vin aneh apa? Aku ya, petis. Oh iya, anak-anak tuh ya kalau misalnya sekarang, karena aku sendiri jangankan petis Madura ya, aku sama petis itu ya. Jawa, Iya, petis Jawa itu aku nggak bisa, maksudnya nggak suka gitu. Tapi di Madura pertama kali tuh kayak anak-anak apa-apa tuh bawa petis. Iya. Pakai sambal ada petis. Terus juga mau rujakan juga ada petis. Awalnya itu aku kayak ya aneh gitu, Iya, karena benar. apa sih Teksturnya tuh aneh. Aku dulu kayak ngiranya karet ya sih. Aku ngiranya dulu tuh kayak gulali. Dikasih gambar Iya, ya sih, kasih gambar ya kan, jadi kayak teksturnya tuh kayak karet kan. Kalau kayak misalkan gulali, kayak gulali ditarik gitu itu kayak loh. gulali bener. Dulu aku mikirnya tuh manis. Dulu tak kira aku mikir tuh manis kayak oke, ini cocok lah sama rujak gitu. Tapi ternyata asin. Rasanya tuh asin. Asin gurih yang gimana guys ya? Tapi, Seafood nggak udang gitu loh. Rasa udangnya tuh ketara bangetan. Terus waktu itu pun awalnya aku nggak mau makan ya kan. Terus karena aku kan ngekos ya, kamu kan juga ngekos. Iya, Nah teman-teman orang Madura itu suka banget yang namanya rujakan. Itu Iya, mereka benar. suka banget. Jadi kayak rujak buah apa segala macam. Mereka pasti pakai petis dan mau nggak mau kita pasti bakal ngincipin. Awalnya Iya, tuh pasti betul. nggak suka ya kan. Tapi lama-lama ya udah lidah kita udah terbiasa gitu, Iya. ketempa gitu, sama makanan asin mereka. Dulu awalnya aku kayak ngerasa aneh ya, kayak ini apa gitu kan, asin gak jelas, kayak aku ngerasa nggak cocok aja otakku itu kayak makanan buah sama ini gitu. Tapi akhirnya Ya udah. jadi suka. Paham nggak sih Karena kayak terbiasa. iya, jadi kayak kadang itu kayak udah lama dicoba kayak mikir Kok mana kangen gitu ya, kan nggak kayak ada petis petis Madura Madura mana gitu. gitu. Biasanya dicocol sama kerupuk atau dicocol sama sewel ya kalau teman-teman tahu. Mereka tuh bikin kerupuk yang apa sih? Kita bikinnya dari beras. Kita bikinnya dari beras. Kayak tuh- kerupuk puli gitu kan. Kayak mereka kerupuk tuh, puli. mereka tuh bawa dari rumah kerupuk puli itu digoreng, terus kayak dibikin rujakan tuh
awalnya tuh kayak Aneh apa ya. sih gitu, tapi lama-lama kalau di Jombang Iya. itu pasti Kangen. kangen kayak gitu. Sampai sekarang juga kangen karena kita nggak nemuin petis Madura di sini. Dan di setiap daerah di Madura itu emang punya petis masing-masing ya Mbak ya. Maksudnya di Pamekasan itu rasanya. ada. Dan aku pernah nyobain di Sumenep itu pekat dan itu asin banget. Asinnya tuh tingkat asin. Orang Madura tuh Tingkat bilang- dewa. Orang Madura sendiri tuh bilang asin. Jadi bayangin ya, aku sampai ya Allah ini tuh asin banget gitu. Aku kadang mikir ini gak gimana cara makannya gitu. Tapi ternyata Orang Madura suka asin ya emang. kayaknya iya. Aku nggak tahu ya, mungkin buat orang-orang Madura yang nonton apakah benar kalian suka asin ya? Komen di bawah. Di bawah. Karena sampai sekarang pun aku kalau tanya ke teman-teman ya emang makanannya kita kayak gini gitu. Aku pernah dapat cerita temen aku main ke Jawa nggak tahu untuk apa, dia tuh katanya bawa garam. Karena asin. Iya, nggak tahu karena makanan di Jawa katanya tuh kayak manis ataupun kayak kurang asin. Jadi mereka tuh kalau katanya ya temen aku ini ya, kalau mau makan itu bawa garam, nambahin garam sendiri. Jadi kayak masakannya orang Jawa tuh kurang asin bagi orang-orang Madura Mungkin, gitu kan. mungkin. Ya nggak sih, relate sama julukannya Pulau Madura kan Pulau Garam. Iya, Pulau Makanya Garam. mereka suka makan asin. Iya mungkin ya. Tapi itu unik, Hal yang unik dan memang sangat-sangat aku rindukan ya, aku pribadi rindu identik karena ya. udah lama gak ke Madura, Iya, jadi benar. kan rindu. Jadi buat teman-teman nanti kalau di Madura, kalau ketemu Makanannya makanan asin ataupun ketemu petis Madura jangan Nggak usah kaget. kaget. Ya, emang Malah kayak gitu. dicobain aja gitu karena itu menurut aku adalah Hal yang pengalaman yang luar biasa karena nanti bakalan campur aduk lah kalau pertama kali nyoba gitu. Culture shock yang kedua kita bakalan bahas dari segi air ya. Kalau Mbak Tin sendiri ada pengalaman buruk gak sama air? Kalau pengalaman buruk sih, aku nggak mau sebut tempat ya. Iya. Tapi memang ada. Aku termasuk orang yang cerewet masalah air. Jadi kayak misalkan airnya itu kalau misalkan nggak bersih itu kan kayak di badan itu Gatel ya, kayak gatel, licin kayak gitu kan. Nah itu pernah aku alami waktu aku ambil wudhu di salah satu tempat yang ada di sekitaran kampus, intinya kayak gitu. Nah ya itu airnya nggak bersih kayak gitu sih. Tapi ini langsung aku klarifikasi dulu di depan ya, nanti Iya, saya iya. menceritakan pengalamannya kamu kayak gimana. Nah kan bagi sebagian orang itu nganggap orang Madura itu kotor, apa sih, kemproh, Kemproh, ya. bahasa Jawanya tuh kemproh, Nggak bersih lah, gitu. dikasih apa, translate ya, Iya, dibuat intinya kemproh kayak nggak itu bersih apa. gitu. Nah itu akhirnya kayak relate sama airnya mereka. Sebenarnya nggak kayak gitu juga, kalau menurutku sih tergantung tempatnya. Karena di pengalamanku pribadi, aku pernah ngalamin hal yang buruk kayak gitu. Airnya kotor, akhirnya nggak jadi wudhu ya kali. Air kotor aku mau ngasih ke kumur kan, Iya. mikir-mikir gitu kalau aku tuh segitu orangnya. Tapi di kosanku, di tempatku tinggal yang ada di Madura juga itu bersih malah airnya, bening banget. Jadi kayak aku tuh kalau mau mandi tuh harus selalu ke kos karena emang saking segernya air di kosan. Jadi kayak tergantung Mbak ya, tergantung tempatnya sih iya. kalau menurutku, nggak semuanya kotor kok. Iya. Dan kalau aku pribadi guys ya, untuk masalah air aku pernah bahas juga di video sebelumnya yang dimana emang ada beberapa tempat yang airnya itu emang untuk dibuat mandi itu nggak bisa berbusa Mbak. Maksudnya? Jadi sabunnya nggak bisa berbusa. Oh, masa nggak bisa? Masa? Iya serius nggak bisa berbusa. Jadi yang berbusa itu cuma bisa sampoan aja. Serius. Jadi kayak kalian ngerasa mandinya ya licin aja sabun kalian itu. Jadi nggak berbusa. Itu temenan literally terjadi ya. Ini nggak menutupi dan ini bukan hal buruk juga gitu. Bisa dibuat mandi tapi cuman emang nggak bisa berbusa kayak gitu. Makanya nanti buat teman-teman yang nyari kos di Madura, ya kalian coba aja pakai mandi gitu. Mungkin buat sabunan, buat cuci tangan gitu. Dites aja airnya gitu. Karena emang ada beberapa kos yang emang nggak pakai PDAM. Jadi mereka air tanah. Nah, air tanahnya itu guys, jadi kayak beda daerah atau beda spot gitu ya. Itu emang beda. kualitas airnya beda kayak gitu. Dan itu buat saran juga sih buat teman-teman. Jadi nanti jangan kaget kalau nanti tempatnya ada air payau ataupun mungkin dapat air yang bening dan sebagainya. Itu emang permasalahan yang emang wajar dan emang dialami hampir semua mahasiswa yang kuliah di UTM. Yang ketiga kita bakalan bahas ke dunia mahasiswa ya. Apa sih Mbak? Perkuliahannya, Perkampusan ya, perkampusan. Apa ya, gimana mau? Yang tadi, yang mungkin ada jam malam di Madura, kampus, heeh. di kos juga. Mungkin ini nggak cuma di Madura sih ya, mungkin di kampus lainnya kayak gitu. Iya, Karena aku mungkin. nggak tahu ya. Cuma ketika aku ikut lomba atau ikut konferensi di organisasi gitu, teman-teman juga bilangnya kayak gitu dari kampus lain. Iya Mbak, aku jam 11 juga harus balik ke kampus kalau misalkan aku di asrama. Nah sekarang kalau ceritanya di UTM itu, kita kan ada di asrama ya, ada asrama Ada mahasiswa. asrama. Pernah di asrama nggak? Pernah Nggak kan? pernah, nggak pernah. Nah aku sama dia tuh nggak pernah di asrama. Cuma ini berdasarkan pengalaman teman-temanku yang di asrama gitu loh. Kan nggak semua anak asrama itu cuma kuliah pulang. Ada yang juga organisasi. Nah ketika organisasi itu mereka itu nggak bisa all out. Maksudnya all out itu kan kita biasanya organisasi rapat sampai malam gitu Iya. kan, dini hari maksudnya sampai jam
1 pagi sampai jam 2 pagi. Nah mereka yang kayak di asrama tuh nggak bisa. Jadi kayak kita tuh di sana terkenal dengan nama kosan Cinderella. Nah itu Karena? termasuk asrama, terus kos-kosan yang kayak strict banget gitu bapak Iya. kosnya, karena jam 10 udah harus balik. Jadi kayak nggak ada jam malam lagi, kita nggak bisa Nggak ada lama-lama. toleransi ya, nggak ada Makanya toleransi. dinamain Cinderella karena di jam tertentu itu harus pulang gitu, harus balik. Kalau Dan nggak itu dikunci. rata-rata untuk kos cewek ya mbak ya. Heeh. Rata-rata kos cewek emang ada jam malamnya. Jadi teman-teman kalau nanti cari kos dan itu dipastikan sesuai dengan ini ya Kegiatan kalian kalian. gitu. Kalau kalian emang anaknya aktif banget, organisasi banget, aku saranin cari kos yang nggak ada jam malamnya kayak gitu. Tapi kalau emang pengen yang safe, kalian juga pengen kuliahnya nyantai-nyantai aja, nggak ada kepentingan yang mendesak, kalian boleh yang asrama ataupun kos-kosan yang ada jam malamnya kayak gitu. Aku dulu juga punya sih aku itu apa ya? Ya nggak apa-apa silakan. Tapi bukan untuk ditiru ya, tapi ya boleh lah nakal dikit-dikit gitu kan maksudnya. Aku kosnya itu termasuk kosan Cinderella, jadi kayak jam 10 udah dikunci sama bapak kosnya ya kan. Nah aku itu kan anaknya agak nakal, agak emang nakal ya kan. Aku organisasi rapat sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nah kan akhirnya pulang kemana, mau duduk di mana gitu kan. Akhirnya ya aku manjat tuh pagar kosan buat pulang ke kamar Sampai kayak gitu. loncat pagar loh guys. Demi organisasi. Dan ini mungkin buat informasi aja ya, di UTM itu kalau asrama itu setengah 10 tuh ada sirine. Sirine, jadi udah bunyi. Sirinenya gitu tuh kan. kenceng banget. Jadi Satu kayak kampus tuh kayak kedengeran. hampir satu wilayah UTM ya. Itu kayak di luar kampus tuh pasti dengar suara sirine tuh kenceng banget. Ibarat kata sirine itu manggil anak-anak asrama buat Iya. pulang gitu. Atau Itu pulang gitu. kenceng banget. Dan aku sampai dulu tuh ini apa gitu-gitu kayak setengah 10 guys. Itu selalu ada sirine kayak gitu. Itu emang unik banget di UTM itu. Pasti Terus ada mungkin suaranya. yang terakhir Mbak, mungkin Mbak Vin juga nyadar bahwa di daerah Telang sendiri, daerah kampus itu banyak anak ataupun orang-orang lokal nggak pakai helm. Banyak sih. Jarang banget. Dan aku juga ikut. Jadi kayak Iya, itu salah aku satu. kayak ikut budaya mereka, kayak aku mau keluar nih ya kan ke bundaran, bukan bundaran, bundaran apa sih kita? Ya intinya ada spot Bundaran ya. Geraha ya kan, tempat ada gitu. spot di UTM itu, kayak aku mau beli geprek gitu kan nasi, udah kayak pakai kerudung aja, Di nggak sana pakai tuh helm. dulu awalnya tuh aku juga mikir kan kayak ya udah kalau keluar kan harus pakai helm ya guys. Ini bukan untuk ditiru ya, tapi informasi aja gitu. Tapi di sana emang biasa banget gak pakai helm. Ada polisi pun itu ya udah biasa aja nggak kayak mungkin kamu ditilang kadang-kadang kamu nggak pakai helm di sana. Ya udah di sana tuh kamu nggak pakai helm nggak masalah. Ini gitu. bukan berarti kita itu kayak Iya. ngejelek-jelekin, enggak. Cuma Enggak, emang gitu. kebiasaannya kita orang di Bangkalan, di Madura kayak gitu Tapi ya. kalau untuk Bangkalan Kota pakai ini ya, pakai helm. Tapi kalau untuk wilayah kampus, Telang, di iya, Telang maksudnya. atau wilayah kampus itu emang free, Nggak kita nggak ada. pakai helm nggak apa-apa. Dan itu ini aku bilang nggak apa-apa ini bukan karena emang nggak bukan ditiru ya, maksudnya ini sesuatu yang emang informasi aja, bukan sesuatu yang ditiru. Tapi kalau emang pengen safe ya jelas pakai helm. Tapi emang itu uniknya di situ. Tapi kalau kita balik ke Jombang, kita pakai helm lagi ya kemana-mana ya. Ya mestilah, masa ya nggak pakai helm di sini, nggak pakai masker aja ditilang, apalagi nggak pakai helm kan. Makanya teman-teman mungkin itu adalah hal-hal unik yang bakalan kalian alami di sana. Dan mungkin masih banyak lagi yang mungkin aku juga nggak bisa cerita. Tapi kalau kalian mungkin sebagai anak UTM yang nonton ada cerita-cerita lucu, kalian boleh Bisa komen komen. di bawah. Biar mungkin aku juga bisa nambahin nanti karena ya banyak banget hal-hal lucu yang ada di sana gitu. So, Terus kok bentar, kalau Apa? misalkan ada yang mau dibahas lagi, mau ditanyakan lagi ke Oh iya, Chris boleh. Fandi atau ke saya, bisa komen di kolom komentar, karena mungkin kita bakal take selanjutnya ya, nggak cuma di ya sini kita aja ya bakalan kan. collab lagi, kita Ya kan, bakalan biasa bahas. sekali-kali aku numpang di channelnya dia. Iya, kita bakalan collab dan kita bakalan bahas lagi lebih lanjut tentang apa aja yang bisa dibahas di UTM kayak gitu. So Komen I di think- kolom komentar ya. Yes, so I think that's all my video and I'll see you next on my video. Bye bye guys. Bye foto.